Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Febrianti Ode dengan NIM 123-2036 Pluk SCPK IFC. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas proyek mandiri saya, Sistem Cerdas Pendukung Keputusan dengan judul Memilih Handphone Second. Oke, next. Oke, di sini terdapat sistem cerdas pendukung keputusan dengan judul pembelian handphone second dengan metode SAW. Studi kasus, Aksa adalah seorang lelaki tampan yang berumur 25 tahun yang berwajah rupawan, asal Daegu, Korea Selatan. Aksa seorang pekerja yang pastinya membutuhkan HP untuk alat berkomunikasi kebutuhan dalam pekerjaannya. Bantu Aksa untuk memilih HP second yang diinginkan dengan kriteria yang diinginkannya seperti tingkat kemulusan, harga baterai, health, dan rating wawasan. Dengan beberapa kriteria tersebut, terdapat alternatif pilihan yang akan dilihatkan kepada Aksa, yaitu iPhone 8 Plus, Redmi Note 9, Samsung A53, dan Xiaomi F1. Oke, next. Langkah pertama yaitu sistem cerdas pendukung keputusan dengan metode SAW, yaitu menentukan kriteria dengan satu tingkat kemulusan, harga, baterai health, dan rating wawasan. Kemudian alternatifnya iPhone 8 Plus, Redmi Note 9, Samsung A53, Xiaomi F1. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan cost atau benefit dari kriteria. Kriteria terdiri dari tingkat kemulusan dengan jenisnya saya berikan benefit, harga dengan jenisnya cost, baterai health-nya dengan jenisnya benefit, kemudian rating wawasannya saya beri cost. Di mana nilai benefit itu apabila semakin tinggi, maka itu semakin lebih baik untuk Aksa. Kemudian harga, apabila saya beri cost, kenapa? Apabila nilainya semakin rendah, maka itu akan semakin bagus karena nilainya semakin rendah dan membantu Aksa untuk mendapatkan handphone yang diinginkan. Kemudian menentukan rank nilai kriteria, di mana di sini terdapat tabel 1, 2, 3, dan 4, di mana tingkat kemulusan saya beri nilai 70, 75%, 80%, 90, dan 90%. 70% saya berikan nilai rank 2, 75% saya berikan nilai rank 4, 80 dengan nilai 4, 90 dengan nilai 8, 98 dengan 10. Kemudian di sini terdapat harga, yaitu di bawah 1 juta saya berikan nilai rank 2, kemudian 1 sampai 3 juta saya beri nilai rank 4, 3 sampai 4 juta saya beri rank 6, 4 sampai 5 juta saya beri rank 10. Kemudian pada tabel baterai health 70 sampai 80% saya berikan nilai rank 4, 81 sampai 90% saya berikan nilai 6, 91 sampai 99% saya berikan nilai 10. Kemudian rating ulasannya, bintang 5 saya berikan nilai 1, bintang 4 saya berikan nilai 3, bintang 3 saya berikan rank 5, bintang 2 saya berikan rank 8, bintang 1 saya berikan rank 10. Kemudian langkah selanjutnya itu menentukan nilai bobot kriteria, di mana tingkat kemulusan bobotnya saya berikan nilai 40 dengan persen 0,4, harga dengan bobot 30 dengan persen 0,3, baterai health dengan bobot 20 dengan persen 0,2, rating ulasannya dengan bobot 10 dengan persennya 0,1. Apabila dijumlahkan semua nilai bobot ini adalah 100 dengan jumlah persennya yaitu 1. Next, langkah selanjutnya yaitu memasukkan nilai variabel untuk masing-masing kriteria sesuai dengan keadaan alternatifnya. Di sini iPhone 8 Plus 80% saya berikan tingkat kemulusan dengan harga 4,8 juta, kemudian baterai health-nya 80%, rating ulasan dengan bintang 4. Redmi Note 9 tingkat kemulusan 90%, harga 2,6 juta, terus baterai health-nya 85% dan rating ulasannya bintang 40. Kemudian Samsung A53 tingkat kemulusannya 90% dengan harga 5 juta, baterai health-nya 91%, kemudian rating ulasannya bintang 5.
Pecapan F1 tingkat kemulusannya yaitu 75%, harga 2,5 juta, baterai health 80%, dan ranting ulasan bintang 3. Kemudian lanjut selanjutnya yaitu konversi nilai variabel ke nilai kriteria. Di sini nilai-nilai yang didapat ini diperoleh dari iPhone 18 Plus 6, nilai 6 didapat dari, kita lihat di nilai ini 80%. Tabel ini tingkat kemulusannya 80%, dan kita lihat nilai rank yang kita berikan 80% itu kita beri nilai berapa? Kita beri nilai 6, sehingga kita tulis di tabel nilai konversinya yaitu 6. Kemudian Redmi Note 9 tingkat kemulusannya berapa? Kita lihat tingkat kemulusannya yaitu 90%. Kita lihat 90% itu kita beri nilai rank berapa? Yaitu 8, sehingga kita beri di tabel konversi yaitu kita berikan nilai 8. Selanjutnya Samsung A53. Kita beri nilai 8 dan kemudian kita kembali lagi di tabel tingkat pemasukan nilai variabelnya 90%, dan 90% tadi ada di rank berapa, yaitu nilai rank 8. Sehingga kita masukkan pula nilai rank tingkat kemulusan benefitnya yaitu 8. Terus pecapan F1-nya 4. Kita lihat berapa persen, kita berikan 75%. Dan kita lihat 75% terdapat di mana, yaitu nilai ranknya kita berempat, sehingga kita tulis nilai konversinya yaitu 4. Kemudian harga, cost-nya, kita lihat iPhone, kita lihat berapa, kita lihat 4,8 juta, dan kita lihat tingkat 4,8 juta itu terdapat di harga berapa, 4-5 juta, kita beli nilai rank 10, sehingga kita tulis 10 pada nilai konversi iPhone-nya. Selanjutnya pada harga iPhone, Redmi, Samsung akan juga dilakukan cara seperti tadi ya. Kemudian baterai health-nya yaitu nilai 4. Nilai 4. Ini sebelum ada nilainya kita lihat dulu baterai health-nya iPhone Plus itu berapa. Kita lihat baterai health-nya itu ya 80% iPhone 8, dan kita lihat di nilai kita pemberian rank yaitu berapa sih, 40%, sehingga kita beri nilai rank 4, kita masukkan nilainya yaitu 4. Kemudian baterai health-nya Redmi Note berapa, kita lihat baterai health-nya Redmi Note-nya berapa, 80%, dan kita lihat pada tabel nilai rank-nya berapa, maaf, 85%, sehingga kita terdapat 85% terdapat di nilai mana, yaitu 81-90%, sehingga kita beri nilai 6. Itu 6. Oke, 6. Kemudian baterai health Samsung A53 berapa? Baterai health-nya yaitu 91%. Kita lihat 91%, nilai ranknya berapa? 91-99%, yaitu 10. Sehingga kita beri nilai 10. Sehingga pecapannya juga F1 dengan cara seperti itu. Kemudian rating ulasannya, kita lihat lagi iPhone 8, kita lihat rating ulasannya berapa? Bintang 4 itu kita beri nilai rank berapa sih? Bintang 4 kita beri nilai rank 3. Sehingga kita tulis di nilai tabel konversinya yaitu 3. Selanjutnya caranya dilakukan seperti itu sampai 2 kali. Kemudian konversi selanjutnya yaitu konversi nilai variabel ke rank nilai kriteria berdasarkan cost dan benefitnya. Ini kenapa tingkat pemulusan 6,8 diambil dari nilai ini ya, diper dengan nilai yang paling benefit, nilai yang paling tinggi ya, karena semakin bagus kelihatan ya, sehingga diper 8. Kemudian harga cost di mana nilai 10 ini diperoleh dari mana? Dari ini. Kemudian baterai health-nya nilai ini, nilai
rating ulasannya di per ini. Di per 4 kenapa? Karena kos itu kita lihat harga yang paling rendah itu lebih bagus sehingga kita pilih 4. Kemudian baterai health-nya di sini nilainya 4, 6, 10, 4, di mana benefit kita pilih nilai yang paling tinggi sehingga di per 10. Kemudian rating ulasan kos 3315 kita per 1 karena nilai kos yang paling rendah adalah lebih bagus sehingga menghasilkan 6,8 dengan nilai 0,75, 8 bagi 8 dengan nilainya 1, kemudian 8 bagi 8 menghasilkan 0,5 sehingga hasil bagi dari tabel di atas terdapat di bawah. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan perkalian antara nilai variabel nilai kriteria dengan nilai bobot kriteria. 0,75 ini diperoleh dari mana? Yaitu dari sini. Ya. 0,75 kita bagi nilai kriteria dengan nilai bobot kriteria, kita masukkan dalam satu ini ya supaya tidak keliru sehingga menghasilkan tabel ini. 0,75 kali 0,4 diperoleh dari mana? 0,75 kita kalikan dengan persennya sehingga menghasilkan nilai tabel di bawah. 0,75 kali 0,4 dari mana sih? 0,75 kali 0,4 1 kali 0,3 1 kali 0,2 dan 0,5 kali 0,1. Oke, gitu. Salah. Maaf, sorry. Di sini kita dapat dari mana? Yaitu 0,75 kali 0,4, 1 kali 0,4, 1 kali 0,4, dan 0,5 sehingga menghasilkan tabel seperti berikut. Ya, 0,3 dengan hasilnya 0,3, 0,4 kali 0,4, 0,2 kali 0,5 kali 0,4 sehingga menghasilkan 0,2. Selanjutnya harga, yaitu dilakukan perkalian dengan 0,3. Yaitu tabel harga dengan tabel harga. Ya. Kemudian baterai health-nya yaitu 0,2. Ya, baterai health-nya kita kalikan dengan 0,2. Terus rating ulasannya kita kalikan dengan rating ulasan 0,1. Sehingga menghasilkan tabel berikut. Sehingga dari hasil ini kita peroleh nilai 0,53 ini diperoleh dari jumlah ini 0,3 ditambah 0,12 ditambah 0,08 0,03 sehingga menghasilkan jumlah ini. Kemudian ini juga tabel Samsung ini dihasilkan dari penjumlahan tabel 2 baris kedua dan baris ketiga jumlah dari Samsung, kemudian pocapan dengan jumlah pocapan juga, sehingga kita lihat dari nilai di atas yang mana yang paling tinggi yaitu 0,853 sehingga menemukan alternatif pilihan terbaik yaitu Redmi Note 9 dengan nilai 0,85 rekomendasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada ucapan salah kata dan sikap yang tidak baik, saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.